Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini walaupun hanya melalui via virtual. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Sulistiawati NIM 203111075, Nisa Rizky Isnaini 203111088 dan Nadia Nafitasari NIM 203111101 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pelaku Dosa Besar. Langsung saja beranjak ke pengertian dosa dan dosa besar. Di sini sudah terlihat ya bahwasanya pengertian dosa dan dosa besar itu memiliki pengertian yang berbeda. Kata dosa menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ismu atau az-zanbu. Pengertian dosa adalah dampak pelanggaran ajaran agama yang dilakukan dengan sengaja, sadar dan tidak ada paksaan, atau dapat dikatakan bahwa dosa adalah buah dari tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Nah, untuk pengertian dosa besar itu artinya adalah suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan bersifat besar. Para ulama mengatakan bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Di sini juga pastinya antara dosa kecil dan dosa besar memiliki pengertian yang berbeda. Dosa kecil adalah sesuatu yang dilakukan oleh pelaku tanpa menyadarinya, sedangkan dosa besar sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya dalam keadaan sadar, padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Seperti mencuri, berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan. Dosa yang dilakukan manusia ini dapat digolongkan menjadi 3. Yakni yang pertama yaitu dosa yang ditimbulkan melalui hati. Misalnya seperti iri hati, dengki, dendam, sombong atau takabur, dan riya. Kemudian yang kedua dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Misalnya seperti bicara kotor, memfitnah, menghina, memanggil dengan panggilan yang jelek, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini dosa yang ditimbulkan oleh tindakan atau perbuatan. Contohnya seperti mabuk, judi, zina, mencuri, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Baik, untuk macam-macam dosa besar akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nisa Rizky Isnaini. Jauhilah 7 dosa besar. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sajakah dosa-dosa besar itu?" Nabi bersabda, 1. Menyekutukan Allah atau syirik. 2. Melakukan sihir. 3. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. 4. Memakan harta riba. 5. Makan harta anak yatim. 6. Keluar dari medan perang karena takut kepada musuh. 7. Menuduh zina kepada wanita mukminat yang telah bersuami. Berdasarkan pada hadis tersebut, terdapat 7 dosa besar. Dari 7 dosa besar tersebut, uraiannya secara luas atau rinci sebagaimana berikut. 1. Kufur atau kafir. Dalam Al-Quran, kafir sangat erat hubungannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan hubungannya mayoritas negatif. Seperti menolak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kebaikan atau amal, dan mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir akan mendapatkan balasan berupa siksaan baik di dunia maupun di akhirat, dan amalnya di dunia sia-sia belaka. Walaupun orang kafir itu berbuat baik sebaik-baiknya, maka tetap dinilai sia-sia belaka alias tidak ada gunanya buat akhirat. 2. Munafik.
Orang yang munafik memiliki ciri-ciri sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara, ia berbohong, apabila berjanji, ia menyelisihi, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. 3. Fasik. Orang fasik adalah orang yang melupakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia meninggalkan kewajiban dalam beragama Islam dan sikap mental, perilaku, ucapan, dan perbuatannya tidak sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Syirik. Orang yang berbuat syirik yaitu berupa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa syirik atau musyrik ini dosa yang berat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa tersebut. 5. Membunuh. Membunuh ada 2 macam, yaitu membunuh terhadap dirinya sendiri atau bunuh diri, dan membunuh terhadap orang lain. Kedua-duanya termasuk dosa besar. Membunuh diri sendiri yang menjadi sasaran adalah dirinya sendiri, seperti gantung diri, minum obat nyamuk, terjun ke jurang, dan dengan cara apapun hukumnya adalah haram dan dosa besar. Sedangkan membunuh orang lain yaitu membunuh dan sasarannya adalah orang lain, misalnya faktor dendam, faktor persaingan dalam usaha, dan lain sebagainya. Yang jelas, bunuh-membunuh adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Zina atau homoseksual. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas menegaskan bahwa dekat saja dilarang apalagi melakukannya. Zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada manusia yang melanggar dinilai dosa besar, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Orang yang berzina apabila masih bujang hukumnya berupa didera atau dicambuk 100 kali dan disingkirkan selama 1 tahun. Sedangkan yang sudah menikah dan masih melakukan zina, maka hukumnya dirajam sampai mati. 7. Menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik. Menuduh berzina terhadap wanita yang sebetulnya baik-baik saja juga termasuk dalam kategori perbuatan dosa besar. Menuduh berarti tidak ada saksi-saksi yang dibenarkan oleh syara. Menuduh berzina terhadap wanita yang baik sangat merugikan bagi yang tertuduh beserta keluarganya. 8. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati tercekik, dipukul atau jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. 9. Miras atau narkoba. Dari sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Khamar cakupannya sangat luas. Segala yang memabukkan adalah haram bagi itu berupa serbuk, cairan, padat, gas, dihisap, diminum, atau disuntikkan, semuanya kategori khamar seperti halnya yang beredar di masyarakat. Whisky, brandy, heroin, kokain, pelgedik, ekstasi, ganja, morfin, atau sangat dikenal dengan narkoba. Dan yang terakhir 10, yaitu mencuri, merampok, dan menganiaya orang. Ketiga, perbuatan ini juga termasuk dalam dosa besar. Mencuri yaitu mengambil barang milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Merampok yaitu merebut atau merampas harta benda orang lain dengan cara paksaan, misalnya dengan ancaman senjata tajam atau bahkan sampai tingkat pembunuhan. Dan menganiaya orang yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara melukai atau membuat cacat seseorang. Selanjutnya, ada macam-macam aliran pelaku. Yang pertama ada aliran Khawarij. Secara bahasa, Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar. Adapun secara istilah,
Khawarij adalah suatu sekte, kelompok, atau aliran yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksetujuannya dengan keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Selanjutnya ada aliran Murji'ah. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertikai itu. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, yaitu antara tahun 105 hingga 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemunculan Mu'tazilah ini dipelopori oleh perbedaan pendapat antara guru dan murid, yaitu Imam Hasan al-Basri dan Wasil ibnu Atta. Menurut Imam Hasan al-Basri, yang melakukan dosa besar itu masih disebut mukmin, sedangkan menurut Wasil ibnu Atta, yang melakukan dosa besar ini tidak disebut sebagai mukmin dan kafir, melainkan disebut dengan fasik. Inilah awal mula kemunculan aliran Mu'tazilah dikarenakan perselisihan antara guru dan murid dan akhirnya menjadi golongan Mu'tazilah dan dinisbatkan kepadanya. Yang keempat ada aliran Asy'ariyah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng dan menyesatkan umat Islam. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada dirinya, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Dan yang terakhir ada aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Mansur. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand atau termasuk daerah Uzbekistan. Dan kesimpulannya, aliran-aliran dalam Islam ini muncul dipicu karena permasalahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kemudian berkembang menjadi aliran-aliran yang membahas tentang siapa yang kafir dan siapa yang mukmin. Dalam setiap aliran ini berbeda pendapat tentang pemikiran-pemikirannya terhadap pelaku dosa besar. Ada yang berpendapat mereka yang melakukan dosa besar ini akan dihukumi kafir, dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka yang melakukan dosa besar selama mereka itu masih mukmin, maka mereka tetap dihukumi mukmin. Dan ada pula yang berpendapat menengah-nengahi antara kafir dan mukmin, yaitu disebut dengan fasik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selanjutnya mari kita diskusikan materi hari ini di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.